Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu tentang zakat fitrah. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim menjelang akhir dari bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Kadar kemampuan di sini yaitu bila mempunyai kelebihan makanan selama sehari itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas hambanya sahaya dan orang-orang merdeka laki-laki dan perempuan kecil dan besar dari umat Islam. Berdasarkan ini pula, zakat fitrah menurut ulama harus dibayar dengan makan makanan pokok. Tidak boleh diganti dengan uang kecuali sangat darurat sekali keadaannya. Karena pada zaman Rasulullah, para sahabat tidak ada zakat fitrah yang menggunakan uang untuk membayarnya. Padahal pada saat itu sudah ada mata uang yang digunakan. Sehingga berzakat dengan menggunakan bahan makanan pokok lebih utama karena hal tersebut sebagaimana contoh dari Rasulullah. Hikmah dari diwajibkannya zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan kata-kata kotor. Juga untuk memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat id, maka ia hanyalah sedekah seperti biasa atau sedekah seperti umumnya. Hikmah yang lain diantara timbulnya persaudaraan, rasa kebersamaan, kasih sayang, dan timbulnya nilai-nilai ukhuwah dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah yang lain, zakat pun memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti waktu misalnya. Zakat fitrah ini boleh dikeluarkan sejak bulan Ramadan tiba dan berakhir sampai dengan khatib menaiki mimbar saat sholat Idul Fitri. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat fitrah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan firman di atas, yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang-orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua adalah orang-orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga adalah pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada masyarakat.
yang telah ditentukan. Yang keempat adalah mu'alaf, orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya. Yang kelima adalah memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslimin atau umat muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Yang ketujuh adalah pada jalan Allah, sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan bermaksiat, mengalami kesengsaraan dan dalam perjalanannya. Zakat adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa kita, tanggung jawab yang mesti dilaksanakan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita dengan senantiasa beramal soleh, bersedekah, berinfak, dan mengeluarkan zakat khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.